Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andi Dewi Mahardika di akun channel kita yang keren ini, Nyantri Online, dalam program Akun Syurga. Selama bulan Ramadan, kami akan menemani Ramadan kalian tentunya dengan obrolan-obrolan santai, namun tetap syarat akan ilmu agama. Bersama para ustadz-ustadz kita yang kredibel dan bintang tamu kita yang menarik. Dan pada hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa, yaitu seorang aktor laga dan pesilat, Kang Yayan Ruhian. Assalamualaikum Kang Yayan Ruhian. Sehat Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Kang. Gimana nih Kang di masa pandemi ini, dunia perfilman? Ya tentunya kita menyesuaikan dengan kondisi gitu kan. Tapi alhamdulillah di penghujung tahun kemarin sudah mulai ada aktivitas dengan protokol kesehatan yang ketat tentunya gitu kan. Dan juga untuk bioskop sendiri sudah mulai ada yang buka, walaupun terus terang buka mungkin dalam waktu 1-2 bulan ada yang tutup kembali. Karena mungkin ketakutan dari masyarakat sendiri ya, sama lah seperti saya ada rasa takut. Tapi ternyata setelah saya coba minggu kemarin, saya coba lagi karena memang sangat kangen ke bioskop gitu kan. Saya coba, ternyata masuk ke bioskop rasanya lebih aman daripada masuk ke public area lainnya gitu. Karena kalau public area yang lainnya belum tentu misalkan dalam sehari itu berapa kali disemprot, dibersihkan. Gitu. Tapi kalau di bioskop itu setiap kali penonton keluar itu pasti disemprot lagi, dibersihkan lagi. Jadi betul-betul insya Allah lah secara protokol kesehatan saya lihat buat saya sendiri gitu kan, daripada ke public area yang lain, saya lebih merasa nyaman. Karena memang saya juga suka menikmati hiburan dengan memanjakan diri duduk di dalam bioskop gitu kan, dengar suaranya, menikmati film yang kita senangi. Itu lebih yakin, lebih aman. Nonton di rumah beda ya Kang ya? Beda walaupun kita bisa nonton dengan keluarga gitu kan. Dan juga kalau di bioskop juga kan tidak seperti dulu ya. Kalau dulu kan kalau misalnya kita bisa duduk dempet kursi penuh. Ini sekarang udah dilengkap 2 gitu ya? Ada space. Satu isi, 2 harus dua kosong, isi lagi gitu kan. Dan itu jadi pun dirasa lebih aman. Masih kosong. Kadang-kadang kita nonton hanya sendiri loh. Jadi serasa bioskop milik sendiri. Bioskop milik sendiri loh. Ya, di samping kita juga sudah ada Ustadz kita, Ustadz Masud Halimin. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz Masud Halimin ini dari Yayasan Paguyuban Al-Ikhlas ya Ustadz. Ya Ustadz, sekarang kita akan membicarakan tentang niat. Oke. Menurut Ustadz ini niat itu apa Ustadz? Oke. Jadi kalau secara umum nih bahasa umumnya dulu, belum masuk ke konteks agama gitu ya. Niat itu artinya keinginan. Jadi kalau ada orang punya keinginan apa, itu artinya dia udah punya niat. Itu. Keinginan itu kan biasanya nggak diucapin ya, baru dalam hati nih saya pengen melakukan ini misalnya. Oh itu udah niat namanya tuh. Kang Yayan dulu misalnya dari nggak main film, tiba-tiba kayaknya enak nih kalau main film. Nah itu sebenarnya udah niat tuh. Saya niat pengen jadi main film gitu. Secara umum kayak gitu. Secara umum. Niat itu ya kayak gitu. Jadi apa yang ada dalam hati, apa yang ada dalam keinginan itu sebenarnya udah niat. Nah, secara bahasa. Kalau masuk ke konteks agama nanti niat itu menjadi sesuatu yang penting untuk ibadah. Gitu. Jadi niat itu adalah apa yang diikrarkan di dalam hati untuk memulai sebuah kegiatan yang baik, ibadah. Nah, itu poinnya niat itu. Poinnya di niat. Jadi mungkin ada perbedaan mungkin ya dari sudut pandang kalau udah masuk konteksnya agama dengan secara global yang sebelumnya itu. Karena kalau tadi itu berupa keinginan dan itu tanpa ada batasan, setiap orang bebas punya keinginan apapun. Baik atau buruk kan itu berupa keinginan. Tapi itu udah niat. Udah niat, tapi dasarnya nanti itu mempengaruhi, itu bisa menjadi poin ke semua perbuatan yang kita lakukan. Betul. Jadi misalnya gini, kita kan punya keinginan nih macam-macam ya. Hari ini kita punya keinginan apa?
Kalau keinginan itu namanya niat dalam konteks agama, itu adalah sesuatu keinginan yang disandarkan pada Tuhan. Betul. Itu niat. Iya, betul. Niat dalam konteks ibadah. Betul. Tapi kalau keinginan dalam konteks umum, artinya keinginan apa aja, tapi tidak dikaitkan dengan Tuhan. Iya, iya. Nah makanya, kenapa niat itu penting dalam konteks ibadah? Karena dia yang membuat apa yang kita kerjakan itu tersambung dengan Tuhan. Nah kita ambil contoh kayak gini Kang Yayan. Misalnya tadi Kang Yayan dari rumah nih, sebelum datang ke sini, saya pengen pergi nih ke akun surga, pengen tapping akun surga. Kalau niatnya cuma sekedar pengen tapping akun surga, tapi kemudian hanya bilang saya pengen pergi tapping akun surga, itu hanya keinginan biasa. Tapi kalau dalam hati dicantolin, saya pengen tapping akun surga, mudah-mudahan ini jadi ibadah buat saya, lillahi ta'ala, itu jadi niat. Nah, itu niat dalam konteks ibadah secara umum. Tapi kalau nanti masuk pada ibadah-ibadah khusus, ibadah sholat misalnya, ibadah puasa, niat itu menjadi punya aturan lagi. Kapan ngucapin niatnya, gimana cara ngucapinnya, apa yang harus diucapin, itu lain lagi. Jadi semakin spesifik sebuah perbuatan, semakin spesifik juga niatnya. Nah, cuman dalam konteks agama itu kalau bicara niat, dasarnya itu hadis Nabi. Itu kan ada hadis Nabi tuh, ada yang sangat dia masuk hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang sehingga nggak mungkin bohong. Hadisnya itu bunyinya gini. Innamal a'malu binniyat. Semua perbuatan itu didasari dengan niatnya. Nah, jadi semua perbuatan tergantung pada apa yang dia niatkan. Itu kan konteks hadis itu keluar ketika ada hijrah ya. Kemudian waktu itu ada satu orang yang Nabi tahu orang ini ikut hijrah bukan karena Allah nih. Nah, maka keluar hadis itu. Lanjutan hadis itu mengatakan gini. Faman hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang ikut hijrah demi Allah dan Rasulnya, atau karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka dia dapat pahala hijrah karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi adapun orang yang ikut hijrah nih, ikut pindah dari Mekah ke Madinah karena pengen dunia atau karena ada perempuan yang dia pengenin, nah, kebetulan perempuannya ikut hijrah. Oh iya. Nah, dia saya harus ikut nih, kalau enggak diambil orang ntar kan kayak gitu. PDKT. takut disamper sama orang kan. Nah, siapa yang hijrahnya karena alasan itu, maka dia cuma dapat itu doang. Kalaupun dapat, Kalau nggak dapat, udah nggak dapat ceweknya, nggak dapat ibadah. Nggak dapat apa-apa. Jangan-jangan dapatnya sama yang dapat niat ibadah. Iya benar. Cewek Udah langsung ibadahnya dapat, bonusnya dapat lagi ya. Jadi itu pentingnya niat dalam konteks ibadah. Jadi orang kita boleh aja punya keinginan apa aja gitu. Saya pengen gini. Tapi kalau dia nggak didasari dengan satu niat yang disambungkan dengan Tuhan, maka perbuatannya itu menjadi perbuatan biasa. Nah karena itu semua perbuatan yang kita kerjakan apapun itu bisa jadi ibadah tergantung niatnya kan. bisa jadi ibadah tergantung niat. Mandi aja bisa dapat ibadah. Yang penting niatnya benar. Itu. Potong kuku bisa jadi ibadah. Yang penting ada niatnya di situ. Gitu. Jadi niat harus ada dalam ibadah ya, Ustaz? Ya, ini dalam konteks ibadah. Kemudian gini nih Kak. Dalam mazhab fikih, cuman kita nggak perlu masuk lah membahas seluk-beluk apanya ya. Tapi paling nggak ada dua pendapat gini. Pendapat pertama mengatakan dalam ibadah itu kalau kita udah ada terbetik dalam hati saya pengen melakukan ini misalnya, itu udah dihitung niat. Udah dihitung niat. Misalnya gini Kang ya. Saya ambil sajadah, ambil sajadah, gelap sajadah, saya pengen sholat zuhur. Allahu Akbar. Itu udah niat sholat zuhur. Menurut satu mazhab. Tapi menurut mazhab yang lain, menurut pendapat yang lain, nggak cukup hanya sekedar pengen, tapi harus diucapin. Jadi ketika mau sholat itu harus dibaca usolli fardhu zuhri arba rakaatin, baru dianggap niatnya sah gitu. Kalau nggak diucapin gitu, menurut pendapat ini tadi itu nggak sah niatnya. Tapi menurut pendapat yang lain, kalau udah ada keinginan itu udah niat. Udah niat. Udah niat gitu. Udah bisa dihitung. Nah kita bebas mau milih yang mana, karena yang bilang ini ulama besar, yang bilang ini juga ulama besar. Jadi
Cuman di Indonesia umumnya megang yang pendapat mengatakan niat itu harus diucapin. Oke. Kalau misal ada yang mengatakan niat itu apakah memang harus selalu diucapkan atau cukup dalam hati? Nah, itu. Enggak. Kan ada katanya, oh kalau niat itu kalau ada orang asal hati kita udah tek gitu kan, oh Ya. niat itu Nggak udah. perlu diucapin lagi Nah, gitu. ya enggak, apa memang harus diucapkan lagi atau misalnya Ya itu tadi dalam masalah ibadah khusus tadi itu, yaitu yang pendapat yang pertama mengatakan nggak harus diucapin, cukup di dalam hati. Pendapat kedua mengatakan itu harus diucapin. Jadi pendapat yang kedua ini jadi agak ketat, makanya kadang kita melihat orang tuh mau sholat kan, Allah nggak jadi, batal Allahu Akbarnya, diulangi lagi. Kenapa diulangi? Karena dia merasa niatnya itu nggak pas gitu. Iya. Nah, Sampai berkali-kali gitu ya. berkali-kali. Iya, Kapan iya. pasti ini Nah, hati? gitu kan. Menata hati dulu. Jadi menurut pendapat ini niat itu bersamaan, Allahu Akbar di situ niatnya dipasang, diucapin. Maka harus juga diucapkan misalnya usolli fardhu arba'ah raka'atin. Tapi kalau menurut pendapat yang lain tadi nggak perlu, cukup dalam hati saya berniat sholat zuhur, Allahu Akbar, kelar. Iya. Karena pendapatnya Tuhan tahu mau sholat apa gitu. Gitu kan. Iya. Dalam ibadah ini apa yang harus kita niatkan sebenarnya, Ustaz? Poinnya itu adalah semua karena Allah. Semua karena Allah. Semua karena Allah. Tetapi gini, kan kita repot juga ya kalau semua perbuatan kita harus, saya mau mandi, saya berniat mandi karena Allah, saya baik karena Allah. Kan repot juga kayak gitu. Maka itu Nabi memberi kita jalan keluar yang gampang. Ada hadis Nabi bilang gini, kullu amrin dzibalin la yubda bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Semua pekerjaan meskipun itu pekerjaan baik, tujuannya baik, tapi kalau enggak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka pekerjaan itu terputus. Nah, jadi kan kita kalau pakai hadis ini nggak perlu berniat, saya berniat mandi karena Allah. Cukup bismillahirrahmanirrahim, guyur badan, biur, itu udah ibadah. Itu udah ibadah. Karena kata bahasa di situ, semua pekerjaan yang baik meskipun itu baik, kalau nggak dimulai dengan bismillah, maka dia terputus. Terputusnya apa, Kang? Dia terputus antara dia dengan Tuhan. Gitu. Jadi pekerjaannya tetap baik, tetapi pahala dia itu terputus di tengah, nggak nyampe ke Tuhan. Nah, apa yang membuat pekerjaan baik kita ini nyampe ke Tuhan? Bismillahirrahmanirrahim tadi itu. Itu menjadi ibadah. Itu maka pekerjaan itu kalau dimulai dari bismillah jadi ibadah nilainya. Bismillah itu menjadi sebuah apa ya, yang selalu menjaga koneksitas antara makhluk dengan Tuhannya. Ya, itu Kang, itu kalau kita mau kaji bismillah itu dalam itu. Dalam banget itu. Sering kadang-kadang kan kita gini. Ini kaitannya juga dengan niat, kaitannya dengan apa yang kita kerjain. Kan itu kan berkaitan erat. Kalau niatnya benar di awal, kesininya insya Allah benar. Meskipun kadang-kadang ada yang belok kiri, ada yang nyimpang dikit di tengah-tengah kan ya. Tapi kalau di sininya udah benar, kesininya ntar insya Allah akan baik. Insya Allah akan baik. Nah, bismillah itu, ya kekurangan kita itu kalau baca Al-Quran, apalagi kalau kita nggak terlalu paham bahasa Al-Quran gitu ya. Bismillah itu kita anggap sebagai ucapan biasa aja. Bismillahirrahmanirrahim, udah selesai dah. Padahal kan di situ ada poin ya. Ada poin pentingnya. Udah masuk gitu. Enggak sekedar Bismillah. Kadang-kadang kita juga sepelein gitu. Tapi itu pun nggak harus diucapin dalam Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa itu Bismillah kan? Bismillah itu kekurangan kita juga di Al-Quran. Terjemahan Bismillah itu seringkali diartikan hanya dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Kata Bismillah itu diartikan dengan menyebut nama Allah. Padahal kalau kita telusuri lebih dalam, kata bi yang ada di depan itu, sebelum kata di awal Bismillahirrahmanirrahim kata bi itu, bukan hanya menyebut nama Allah itu, tetapi di situ ada semacam ikrar. Kan balik lagi ke niat nih. Ada ikrar, penekanan dalam hati. Saya bersama dengan Allah gitu. Jadi kata bi itu bukan menyebut namanya, tapi bersama saya misalnya gini nih, contoh Dika nih ya. Saya bilang, Dika kan misalnya kalau belum kenal Kang Yayan nih. Dika, saya kenal Kang Yayan loh. Iya. Cuma nyebut namanya doang. Dia bisa jadi nggak percaya. Wah, masa iya?
Tapi kalau tiba-tiba saya datang sama Kang Yayan ke Dika kenalin nih Kang Yayan, lebih percaya mana? Waktu saya nyebut Dikenalin. namanya doa atau saya datang bersama dia? Dikenalin. Bersama dia, kan? dia. Bismillah itu kita mengikrarkan diri saya bersama dengan Tuhan. Gitu. Wah. Kan? Itu apa ya, saya sering juga melihat gitu kan hal yang mungkin Bismillah itu seperti Ustaz sampaikan tadi sepele, tapi dari hal yang sepele itu sebenarnya sangat luar biasa gitu artinya. Tapi kadang karena mungkin ini juga apa metode penyampaiannya atau apanya, sehingga kadang-kadang tidak sedikit mungkin orang yang akhirnya jadi menyepelekan gitu kan. Ya. Menyepelekan. Jadi menjadikan seperti halnya hal yang paling umum. Misalkan kalau mau makan. Kalau mau makan itu baca bismillah dulu. Ya. Bener. Tidak tahu untuk apa gitu kan. Ya. Itu kan tidak tahu artinya, tidak tahu sampai maknanya gitu kan. Apa yang seperti Ustaz tadi sampaikan. Akhirnya menjadi sebuah kebiasaan jadinya. Betul. Jadi menjadi sebuah udah ini mah udah prosesi gue setiap mau makan Baca bismillah. tidak pernah mau tahu atau apapun tentang bismillah, sehingga makannya sendiri ya mungkin kalau itu hanya niatnya mengisi perut ya hanya membuat dia kenyang gitu kan. Ya. Tidak menjadi nilai ibadah dan tidak membuat dia mensyukuri salah satu nikmat Tuhan gitu kan. Bener kan. Mungkin kalau yang seperti Ustaz sampaikan tadi, alangkah lebih bijaknya mungkin di kalangan kawan-kawan mungkin ya menyampaikan bismillah itu dengan itu kan bismillah sangat simpel ya. Sangat simpel. Tapi mungkin bagaimana menyampaikan intisari daripada bismillah itu. Jadi kalau misalnya katakanlah kalau saya ya pernah saya dikasih tahu oleh salah seorang ustadz dan pemuka agama yang mungkin maaf dari non muslim, tapi begitu saya koneksitas sambungkan dengan apa yang pernah saya dengar dari penuturan seorang ustadz tentang bismillah itu, hanya beda bahasa dan gayanya aja. Jadi misalkan hal yang paling saya ingat waktu itu, kalau saatnya kita makan gitu kan, tidak sedikit dari kita mungkin termasuk saya dulu itu lihat makanan oke lapar bismillahirrahmanirrahim, itu asli nggak ada gitu apa itu bismillah. Jadi bismillah, jadi betul-betul cuman ngucap sebelum aja makan, gitu ya, harus bismillah. Hanya segitu-gitunya. Tapi begitu udah dikasih tahu sama seorang ustadz gitu kan, dengan hal yang lain dari sudut pandang psikologi gitu kan, tentang siapa kita, siapa bagaimana dengan Tuhan. Akhirnya sebuah sajian, sepiring nasi sebanyak apapun, sesedikit apapun, sesederhana apapun, itu akan menjadi sebuah rezeki yang besar yang kita nikmati dan kita syukuri. Ya. Gitu kan, itu hanya dengan bismillah, karena kan dengan kita mengingat Tuhan karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan ini sesedikit apapun. Kenapa kita bisa tetap mensyukuri yang katakanlah sedikit gitu kan? Karena kita mengingat masih banyak orang di sekitar kita yang mungkin untuk bisa mendapatkan makanan sepiring itu Sulitnya luar biasa. Mungkin dia baru bisa dapat sepiring nasi itu 2 atau 3 hari sekali gitu. Sementara kalau kita bisa tiap hari gitu kan. Makanya Masya Allah sedih banget kalau melihat makanan yang tercecer gitu kan. Karena kita masih banyak melihat orang-orang di kehidupan kita lah yang mengemis, betul-betul mengemis gitu kan. Karena sekarang kan di kota besar itu tidak sedikit gitu kan yang mengemis itu, atau apa ya, mengemis itu jadi kerjaan gitu. Jadi profesi. Jadi profesi gitu kan. Ternyata di kampung rumahnya kayak istana gitu kan. Iya Itu Masya Allah gitu kan. Padahal mungkin mengemis juga itu Ustadz pasti lebih tahu gitu kan tentang. Tapi kembali ke bismillah, mungkin betapa hebatnya nilai bismillah. Bismillah. Kalau kita tahu artinya ya, Ustaz ya. Iya. Nah, di situ makanya yang tadi kita bilang itu, niat dalam arti umum itu adalah mengucapin tujuan secara spesifik. Tapi kan memang kita ini
Allah itu selalu pengen memudahkan urusan kita. Maka kita dikasih kata kunci yang gampang. Kalau kamu udah mengucapin Bismillahirrahmanirrahim, apapun yang kamu kerjakan itu udah nilainya ibadah. Meskipun tadi itu Kang Yayan misalnya gini, ada orang yang sepintas sekedar ngucapin doang. Nggak tahu artinya, nggak tahu manfaatnya gimana nggak tahu itu. manfaatnya, nggak ngerasain seperti yang Kang Yayan barusan ceritain. Gitu. Tapi begitu dia ngucapin, paham nggak paham, ngerti nggak ngerti, dia ngerasain atau nggak ngerasain, apa yang dikerjain itu udah ibadah. Nah, cuman ibadah orang itu kan bertingkat-tingkat jadinya. Semakin paham kita dengan apa yang dikerjakan, semakin paham dengan apa yang kita ucapin, maka ibadah kita itu menjadi lebih bernilai. Orang yang makan dengan baca bismillah tapi nggak ngerti kenapa saya harus baca bismillah, pasti beda sama Kang Yayan yang tadi ceritain. Begitu ada proses kristalisasi makna bismillah ketika makan, kemudian kan bukan hanya sekedar merasakan kenyang, bukan cuma sekedar dapat pahala karena baca bismillah. Tapi di situ mulai ada proses pengayaan diri dengan nilai-nilai dari bismillah. Benar. Itu yang kadang-kadang nggak didapat kalau kita nggak memahami ini. Gitu. Memahami artinya. Nah, bismillah itu luar biasa. Sangat luar biasa. Tapi itu memang banyak hal yang luar biasa di dalam Islam itu ya. Iya. Seperti halnya apa ya, membaca Quran aja kan, jangankan kita tahu artinya ya. Iya. Kita tahu artinya, hanya mendengar saja kan. Hati tenang. Itu luar biasa, udah jadi ibadah. Udah jadi ibadah. Mendengar, walaupun mungkin dengan mendengar itu, yang mendengar itu tidak bisa baca. Itu di Al-Quran bilang gini kan. Kalau ada orang bukan cuma hatinya tenang nih Kak, bahasa Al-Quran itu lebih dalam dari sekedar hati tenang. Memang disebut juga bahwa kalau kamu mendengar ayat Al-Quran itu hatimu bisa menjadi lebih tenang. Tapi ada ayat khusus tentang bacaan Quran itu Allah mengatakan gini. Kalau dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu. Kata istami itu artinya dengarkan dengan baik. Jangan sambil dengar orang baca Quran sambil dengar dandutan. Gitu ya. Kata istami itu artinya dengar baik-baik. Dengan baik-baik. Bukan hanya dengar sepintas gitu ya, tapi dengar baik-baik, resapin. Fastami'u lahu wa ansitu, habis itu perhatiin. Ini poin yang kedua ini, makanya dipisah. Yang pertama aja kalau ini dikerjain, itu udah bagus. Apalagi kalau yang kedua juga dikerjain. Jadi istami itu dengarkan baik-baik, dengarkan dengan seksama. Habis itu ansitu perhatikan apa sih yang dibaca, apa makna yang dia baca. Cuman kan kita kadang-kadang yang kedua ini nggak semua orang bisa. Karena untuk ansitu itu butuh pengetahuan bahasa Arab. Kalaupun nggak tahu harus buka Quran terjemahan dan segala macam. Buka terjemahan pun belum tentu tahu apa yang maksud dari terjemahan ayat itu. Tapi dengan memisahkan, ini bahasa Al-Quran indahnya gitu tuh. Dengan memisahkan dua kata antara istamimu dan ansitu, itu artinya yang pertama aja dikerjain itu udah bagus. Apalagi kalau ikut yang kedua. Nah, kalau ini dikerjain, apa yang bisa didapat oleh orang? Tadi kan dibilang hati tenang. Lebih dari tenang. Istami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kamu akan disayangi oleh Tuhan. Wah, subhanallah. Iya tuh. Jadi kalau orang disayangi sama Tuhan itu kan, waduh, disayangin pacar aja oke, apalagi disayangi Tuhan. Ya. Saya sama penonton gitu. Disayangin sama pacar kan asik gitu. Sayangi sama istri kayaknya. Luar biasa ya. Jadi kalau kita mendengar Quran dengan baik ya. Nggak perlu paham artinya, karena yang paham itu ada di poin yang kedua tadi nih, ansitu. Ini poin yang mendengar aja dengan baik-baik, tapi jangan mendengar sepintas yang kayak tadi itu, dengar baca Quran sambil dandutan, itu nggak masuk kategori ini. Ada kata istami'u, dari kata samia menjadi istami'u. Dengar baik-baik, kemudian memperhatikan maknanya, la'allakum turhamun. Kamu akan disayang oleh Tuhan. Baik. Jadi luar biasa kan. Ustadz kembali lagi nih ke niat ya Ustadz. Kita dikit lagi dan sudah memang masuk ke Ramadan, Ustadz. Ya. Bagaimana untuk niat berpuasa? Apakah diucapkan hanya di awal bulan puasa atau kita bisa mengulangnya di tiap hari-hari puasa itu? Nah, bagusnya sih karena niat seperti tadi itu diucapkan di setiap awal perbuatan. Di setiap awal. Puasa itu kan hitungannya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu hitungan satu puasa. Maka niat yang baik itu adalah diucapkan pada setiap satu puasa ini. Itu yang baik. Jadi setiap malam bangun sahur,
ngucapin niat. Atau mungkin malamnya nih sebelum melaksanakan ibadah puasa pada hari ini misalnya kita puasa nih, tadi malam kita niat itu yang baik. Tetapi kalau misalnya kita khawatir kadang-kadang kan, jangan-jangan besok saya ketiduran nih, kebablasan tidurnya, nggak sempat niat. Maka ada juga ulama yang mengatakan untuk menjaga supaya niat ini tetap ada selama bulan puasa, maka kita ngucapin niat di depan di hari pertama. Saya berniat puasa selama 30 hari ke depan. Nah, itu semacam cadangan lah. Jaga-jaga kalau misalnya jangan sampai lupa. Jangan sampai lupa. Malamnya karena kesibukan, pulang kerja capean gitu kan, terus tidur, tahu-tahu bangunnya udah jam 5 subuh. Mending kalau jam 5 subuh, kalau bangunnya jam 7 pagi. Subuhnya kelewat. Puasanya kan. Duhanya pakai kunut. Iya, benar. Duhanya pakai kunut. Ada lagi. Duhanya pakai kunut. Nah, sekarang yang udah lah. Iya. Yang paling gimana kesiangan kan. Duha pas dilihat, kok duha pakai kunut? Yang duha pakai kunut ya. Tapi paling enggak dia masih merasa. Masih. Ya. Karena kan dan itu ya boleh. bukan meninggalkan kan, tapi memang ketiduran gitu kan. Emang ketiduran. Tertidur jadi begitu bangun agak siang ya udah. Jadi niat puasa balik tadi, niat puasa kayak gitu. Jadi kita yang bagus itu kalau tiap malam kita berpuasa. Makanya kan kalau enaknya kita di Indonesia itu ditradisiin soalnya. Jadi kalau kita tarawih di masjid ya atau di mushola, sebelum witir kan biasa tuh diajak tuh para jamaah. Ayo kita baca niat sama-sama puasa besok. Nawaitu sauma ghadin ada yang hafal sama yang enggak hafal sama-sama baca itu udah enak. Di tempat lain di luar negeri enggak semuanya nuntun kayak gitu. Jadi kita bersyukur nih di Indonesia ini ada tradisi-tradisi lokal yang membuat cara beragama kita itu menjadi lebih nyaman. Gitu. Menjadi lebih mudah. Lebih mudah. Ini Ustadz, kita ini sekarang kan sedekah akan lebih banyak pahalanya dibanding bulan-bulan yang lain ya Ustadz. Tapi banyak juga ini yang minta namanya disebutkan Ustadz ketika tarawih gitu. Sudah bersedekah berapa gitu. Ya. Itu merusak niatnya nggak Ustadz? Tergantung di dalam hatinya waktu dia pengen namanya disebutin itu untuk apa. Suka dengar bukan Kang Yayat? Iya. Iya, pernah dengar ya Kang? Jadi tergantung. Jadi misalnya pas dia bawa uangnya ke masjid, misalnya ke pengurus masjid atau mau transfer, terus dia WA atau SMS ke pengurus masjid, tolong nama saya dicatat. Waktu dia ngucapin itu tolong nama saya dicatat, dalam hatinya apa itu yang menentukan. Itu udah tercatat juga ya. Ya, itu yang menentukan. Jadi niat itu kan sebenarnya antara kita sama Tuhan. Betul. Yang tadi kita bilang bahwa perbuatan tanpa niat itu kan terputus. Terputus antara kita dengan Tuhan. Jadi kalau ada orang nyumbang pengen namanya disebut, dalam hatinya bilang saya pengen ini dicatat supaya transparansi misalnya. Nah itu oke. Niatnya benar. Supaya nanti kalau ada orang yang mendengar dia bisa ikut melakukan hal yang sama dengan saya. Itu namanya melakukan perbuatan yang baik untuk diikuti orang lain. Itu juga baik, malah dapat pahala tuh. Dapat pahala. Tapi kalau mengajak orang lain melakukan kebaikan, iya, tapi asal jangan kita ngajak orang melakukan kebaikan dia sendiri nggak ngelakuin. Itu kena dalil itu. Iya. Ada dalilnya dalam Al-Quran itu, orang kayak gini tuh kena dalil itu. Jadi dia melakukan sedekah, melakukan zakat atau apa, minta dicatat sama pengurus masjid dengan tujuan supaya transparansi, supaya ini orang ngikutin apa yang dia lakukan dengan baik. Dan hanya itu saja, itu nggak apa-apa. Tapi ketika sudah diumumkan nih, ternyata ada perasaan senang. Ini yang tadi kita bilang, di sininya benar, di tengah jalan belok. Gitu. Udah bilang, saya niatnya benar nih karena Allah Subhanahu wa taala ya. Begitu diumumin, hebat juga gue. Gimana? Tapi itu mungkin hebatnya setan ya. Itu hebat setan. Nipasin dulu kan. Niatnya sih biar orang lain bisa. Tapi Allah lebih hebat kan. Allah lebih hebat. Allah bilang gini, kalau kamu belok dikit kayak gini, saya siapin jalan buat balik. Gitu. Jadi Allah itu nggak marah, nggak langsung misalnya begitu kita bengkok sedikit niatnya udah tengah jalan salah niat gitu ya. Waduh, astagfirullah, salah saya tadi ini. Ucapkan gampang itu. Sesederhana itu kita kembali ke track yang benar. Kembalikan niat. Astagfirullah ya Allah, saya minta maaf nggak jadi. Saya niat karena Allah. Yang tadi belok itu
hilang. Udah dihapus lagi. Udah itu. dihapus. Iya. Setan yang tadi godain kita nangis darah. Gagal ini. Gagal. Ya, Nangis darah dia. terima kasih Ustadz. Ya. Terima kasih Kang Yayan. Kita kembali kita bisa bertemu di episode-episode selanjutnya ya insya Allah. Ya Ini senang nih teman-teman. ngobrol sama Kang Yayan ini. Sama-sama. Iya. Udah lama juga nggak ketemu Ustadz ini. Iya. Sama ya. Saya sering lihat Kang Yayan itu cuma di bioskop aja pas lagi main film. Padahal dulu hari-hari kita ya. Hari-hari gawe gitu. Saya korban Kang Yayan di perut. Ya teman-teman semua jangan lupa share, comment, and subscribe. Dan jika ada yang ingin bertanya masalah-masalah agama bisa langsung di komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.